Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Wah guys, salam jumpa lagi ya. Udah lama banget nih Jokastay nggak bikin konten ya teman-teman, karena ada beberapa hal yang aku lakukan di real life guys. Jadi memang agak nggak fokus nih beberapa waktu yang lalu. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di sini aku mau nge-review dan juga ngejelasin film yang baru aku tonton, yaitu How to Train Your Dragon live action by DreamWorks ya teman-teman. Jadi kemana aku udah nonton filmnya, dan ini aku labelin the best live action adaptation atau adaptasi live action terbaik dari versi animasi. Film How to Train Your Dragon ini aku rating 8,9 out of 10, nyaris sempurna guys. Karena di film ini memang fokusnya menghibur banget itu loh. Tidak menyelip-nyelipkan agenda-agenda barat, tidak menyelipkan feminisme woke dan yang sebagainya lah. Pokoknya hal-hal yang bertentangan dan aneh-aneh itu nggak ada. Makanya ratingnya 8,9 out of 10, puas banget. Jadi mungkin pihak studio lain, Disney maupun siapapun itu, belajar nih dari DreamWorks gimana caranya ngebuat live action adaptation yang gak nganeh-nganeh, yang tetap strict to the first source material. Kita udah sering lihat ya adaptasi live action yang dibuat oleh Disney, baik itu Snow White, Lilo and Stitch, dan yang lainnya. Dan yang terkhusus baru-baru ini rilis, yaitu Snow White, yang jelek banget dan mendapatkan respon yang sangat negatif guys. Bahkan sampai filmnya itu flop dan merugi ya. Nah kalau Lilo and Stitch kemarin sih aku nggak nonton, cuman aku lihat reviewnya pada positif dan memang filmnya ya cocok lah untuk keluarga. Tetapi How to Train Your Dragon ini bener-bener amazing sih kalau menurut aku ya. Pertama kita bahas dari segi musiknya dulu. Musiknya itu bener-bener wow ya teman-teman. Komposer musiknya bagus banget gitu. Ketika ada scene yang sedang happy, yang sedang action, musiknya oke. Pas adegannya sedang bersedih gitu guys, musiknya tuh juga bagus banget ya. Ngebuat kita penonton itu ikut hanyut dan terjun ke dalam konflik dari How to Train Your Dragon. Untuk alur ceritanya sendiri, ini tuh agak sedikit berbeda lah dari versi animasinya, tapi nggak jauh beda banget. Tetapi yang aku nggak suka dari film ini ialah di awal teman-temannya Hiccup itu kayak ngebully dia ya guys. Dan tidak adanya koneksi antara dia dan teman-temannya ini gitu loh. Bahkan si Astrid sendiri yang harusnya memiliki hubungan asmara dengan Hiccup juga sama. Kayak beda lah dengan versi animasinya, yang dimana teman-temannya ini kayak support banget ya. Sebenarnya kalau di versi animasinya nggak sengebully itu teman-temannya, tetapi di versi live action mungkin agak ditambahin drama dikit. Tetapi aku suka sih. Di akhir malah aku lebih suka sifat dari teman-temannya ini yang saling bekerja sama untuk mengalahkan si Ratu Naga itu yang badannya besar banget. Pemeran Hiccup itu sendiri, pemeran utamanya juga bagus banget ya dalam memerankan karakter Hiccup ini. Karakter Astrid aku pikir akan jadi annoying girl sih, tetapi ternyata berubah sifatnya ya. Pas di awal-awal aku kayak benci banget sama dia, kayak ini si Astrid kok jadi ditempa sebagai killing machine ya, yang gak mikirin apa-apa, yang penting membunuh aja gitu. Beda banget lah dengan versi animasinya. Tetapi ternyata di pertengahan sampai di akhir, sedikit demi sedikit berubah sifatnya, bahkan berubah 180 derajat. Jadi yang kayak suportif banget, terus juga peduli dengan teman-temannya dan peduli dengan Hiccup. Sebenarnya dari keseluruhan scene-scene naga dan terbang antar naga di sini itu tuh indah banget ya guys. Kayak aku ngebayangin kalau HBO ngebuat movie tentang Doom of Valeria di mana banyak Dragon Rider, itu mungkin kayak film How to Train Your Dragon ini ya. Like come on HBO, DreamWorks aja bisa gitu loh ngebuat ini. Kenapa kalian nggak bisa buat film naga-nagaan juga ya? Apalagi fokusnya dengan bangsa Valeria dan gimana kiamat Valeria. Aku tuh mikir kayak gitu. Oke, back to How to Train Your Dragon. Filmnya nggak banyak agenda, nggak ada wok-wokan, nggak ada yang aneh-aneh, tetapi kena gitu dengan penonton ya guys. Aku aja sampai nggak sabar nih nunggu How to Train Your Dragon, tapi yang keduanya, yang dimana mereka udah ngebangun desa mereka itu biar suitable dengan para naga. Wow, pokoknya keren banget sih ini film ya. Dan filmnya ini menurut aku cocok sih ditonton oleh anak-anak juga, tetapi tetap didampingi oleh orang tua maupun orang dewasa ya guys. Jadi sebenarnya isu aku di film ini yang aku nggak suka tuh cuman temen-temennya aja sih. Pemerannya itu kayak kering banget di awal-awal ya. Dan juga tuh yang terlewat di sini adalah titik baliknya gitu loh. Titik balik teman-temannya ini tuh jadi mendukung Hiccup
dan minta maaf sama dia dengan perlakuan mereka. Nah itu yang gak ada di film ini, sehingga persahabatan mereka ini kayak kurang terlihat gitu. Cuman kayak ya sudahlah, lewat aja. Aku sekarang jadi temannya Hiccup dan mau berlatih dengan naga. Nah ini nih yang agak jomplang banget dan agak miss ya. Harusnya ada satu adegan atau ada satu scene dimana itulah titik balik pertemanan ini mulai terbentuk, dan adanya kata maaf dari teman-teman yang tukang membuli si Hiccup itu, termasuk dari Astrid itu sendiri. Nah ini yang harusnya ada adegan titik baliknya ini ya teman-teman. Jadinya kan kita bisa tahu, oh mereka ini akan jadi sahabat sejati nih ke depannya gitu. Sahabat yang solid banget. Nah itu yang miss ya, yang gak ada di film ini. Jadi kayak ya udah, yang lalu biarlah berlalu, udah langsung aja temenan lagi. Nah kayak gitu kan agak gimana gitu ya. Terus apalagi ya teman-teman, aku bingung mau mengkritik negatif apa film ini, karena menurut aku yang gak ada hal yang mau dikritik atau hal negatif gitu, karena semuanya sesuai dengan track film ini. Alur ceritanya, konfliknya, actionnya, first act, second act, dan final actnya semuanya dapat, sampai ke klimaksnya pun dapat. Dan juga yang aku agak keselnya di film ini tuh, kita gregetan nontonnya guys. Oh iya, jadi aku lupa nih mention di awal ya, hal yang buat aku greget dan kesal juga di film ini ialah setiap beberapa scene yang udah seru banget dibumbuin drama guys. Jadi kayak ada drama-dramanya gitu loh. Bener-bener banget dah film ini tuh buat gregetan nontonnya. Kayak wah udah seru banget, ada drama sedikit, nanti lanjut lagi, aduh seru banget, ada dramanya, kayak diselipin drama lagi biar tambah lebay dan lebih action dan lebih drama aja sih. Nah ini sebenarnya juga konsep yang normal ya di dalam dunia perfilman, agar penonton itu ikut gregetan gitu. Tapi cuman jadi greget banget, jadi kayak kebanyakan. Oke teman-teman, jadi itu ya penjelasan aku terhadap semuanya. Ya sebenarnya 11-12 lah ceritanya dengan versi animasi, tapi cuman aku ngerasa ini kayak gabungan lah dari How to Train Your Dragon versi animasi yang pertama dan yang kedua kayak digabung jadi satu. Nah ini filmnya, karena ada pertempuran naga di akhir melawan si naga queen atau naga ratu itu ya teman-teman, untuk membebaskan para naga lain agar tidak mematuhi si ratu jahat itu. Film ini tuh memiliki banyak makna dan memiliki banyak motivasi juga ya. Mengajarkan kita persahabatan, mengajarkan kita kekeluargaan, kerja keras, dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Pokoknya jauh beda dengan live action adaptasi by Disney, yaitu si Snow White ya teman-teman yang flop itu. Tapi kalau untuk film Lilo and Stitch kayaknya bagus dan mendapatkan banyak pendapatan nih. Untuk filmnya udah tembus berapa ratus juta dolar ya, ngelebihin Thunderbolts Marvel Studios. Jadi Lilo and Stitch ini udah oke sih. Tapi kalau Snow White kemarin merugi dan flop banget ya. Nah jadi itu ya untuk film How to Train Your Dragon ini. Keren, pakai banget, the best banget. Oke guys, itu dia ya review jujur dari aku untuk film How to Train Your Dragon. Pokoknya rekomendasi dari aku, kalian wajib banget untuk nonton film ini karena seru banget dan worth it banget. Boleh ajak teman-teman, dan kalau bawa anak tetap dalam jangkauan dan juga parenting kalian ya teman-teman. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.